Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi pada Pak Jazuli selagi dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Pertama, saya Haikal Yahya dengan NIM akhir 007 dan rekan-rekan saya Rifki Saiful Huda dan Sakif Muhammad Sakif Nafi. Kami di sini akan membahas terkait materi tentang perhitungan biaya standar. Jadi sebelum masuk, apa itu standar unit dalam biaya standar? Jadi standar unit dalam biaya standar itu adalah acuan atau ukuran yang digunakan untuk menghitung biaya standar per unit dalam produksi standar unit. Nah, produksi standar unit ini membantu perusahaan menentukan biaya ideal yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk dengan efisiensi tertentu. Nah, dalam penyusunan standar unit, perusahaan perlu memperhatikan berbagai komponen biaya yang terlibat seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oke, kita lanjut. Nah, suatu biaya standar unit ini mempunyai dua komponen. Yang pertama itu komponen fisik, standar fisik dan standar harga. Pertama, standar fisik. Apa itu standar fisik? Jadi standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran, yang dimana standar ini adalah jumlah input yang seharusnya dapat digunakan untuk menghasilkan suatu unit produk. Lalu yang kedua itu standar harga. Yang dimaksud itu adalah harga perkiraan per unit masukan, di mana standar ini adalah harga yang seharusnya dibayar per unit input yang digunakan. Oke, kita lanjut. Lalu ada variansi-variansi. Nah, ada variansi-variansi dalam standar unit. Ini biaya standar. Yang pertama ada bahan baku, lalu standar biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Mulai dari biaya bahan baku. Bahan baku itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengelola bahan baku untuk kepentingan produksi. Nah, biaya bahan baku standar terdiri dari harga bahan baku standar dan kuantitas penggunaan bahan baku standar. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana adalah biaya yang dikeluarkan atau upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses memproduksi barang. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini standar diperoleh dari penguraian standar jam kerja langsung dan standar tarif overhead. Nah, penetapan biaya overhead pabrik standar ini mencakupi penetapan standar jam kerja langsung dan standar tarif overhead pabrik. Oke. Lalu apa sih gunanya biaya standar ini dan apa fungsi dan manfaatnya? Secara garis besar ini bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian, operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Nah, yang pertama yaitu apa ini? Yang pertama itu mengendalikan biaya ya, mengontrol biaya. Nah, biaya standar ini membantu manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara memberikan informasi manajemen mengenai biaya produksi dengan tingkat biaya serendah mungkin pada tingkat kualitas tertentu. Oleh karena itu, biaya standar memberi manajemen suatu dasar perbandingan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dan biaya standar untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang kedua itu mengukur efisiensi, yaitu mengukur efisiensi yang mana penggunaan biaya standar mengurangi aktivitas klerikal. Sistem biaya standar selalu disertai dengan standarisasi operasi sehingga biaya produk dapat ditentukan dengan lebih cepat. Oke. Lalu yang ketiga yaitu menyusun anggaran dengan tepat. Menyusun anggaran tepat yaitu memudahkan pembuatan anggaran. Nah, biaya standar ini merupakan anggaran biaya per unit. Oleh karena itu, anggaran biaya total dapat dibuat dengan mengalihkan biaya standar dengan volume kegiatan yang diharapkan. Lalu yang manfaat yang terakhir yaitu sebagai penetapan harga jual produk. Dengan menggunakan biaya standar,
perhitungan biaya produk menjadi lebih cepat dan andal. Oleh karena itu, harga jual yang ditentukan berdasarkan biaya produk dapat lebih cepat diputuskan tanpa menunggu produk selesai diproduksi. Nah, biaya standar juga berguna dalam penentuan harga jual produk baru dan produk yang belum mempunyai harga pasar. Berikut mungkin fungsi manfaat kegunaan biaya standar ini. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi tenaga kerja. Nah, sebelumnya apa sih variasi tenaga kerja itu? Jadi, variasi tenaga kerja ini merupakan selisih atau perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual yang dikeluarkan dan biaya tenaga kerja yang telah dianggarkan atau standar dalam suatu periode. Dalam analisis varians, perhitungan varians tenaga kerja ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas tenaga kerja terhadap anggaran yang direncanakan. Selanjutnya, varians tenaga kerja ini memiliki dua komponen, yaitu yang pertama varians tarif tenaga kerja dan yang kedua varians efisiensi tenaga kerja. Untuk varians tarif tenaga kerja ini merupakan selisih antara tarif upah aktual dan tarif upah standar yang dikalikan dengan jam kerja aktual. Selanjutnya, untuk varians efisiensi tenaga kerja merupakan selisih antara jam kerja aktual dan jam kerja standar yang dikalikan dengan tarif upah standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus varians tenaga kerja. Untuk rumus varians tenaga kerja ini terdapat dua, yaitu yang pertama untuk varians tarif tenaga kerja dan yang kedua untuk varians efisiensi tenaga kerja. Untuk varians tarif tenaga kerja ini atau yang biasa disebut dengan labor rate variance atau LPV memiliki rumus AH atau actual horse dikali AR atau actual rate dikurangi AH actual horse dikali SR atau standard rate. Dan di mana AH bisa disebut sebagai waktu aktual, AR merupakan tarif aktual dan SR merupakan tarif standar. Untuk rumus dari varians tarif tenaga kerja ini dapat disingkat menjadi AH atau actual horse dikali AR dikurangi SR, yaitu actual rate dan actual rate dikurangi standard rate. Selanjutnya, untuk rumus dari varians efisiensi tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan labor efficiency variance atau LEV, yaitu AH atau actual horse dikalikan dengan SR atau standard rate dikurangi SH standard horse dikalikan dengan SR standard rate. Dan untuk rumus dari varians efisiensi tenaga kerja ini juga dapat diringkas atau disingkat menjadi AH atau actual horse dikurangi dengan SH atau standard horse dikalikan dengan SR, yaitu standard rate. Selanjutnya langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal dari PT Walls yang memberikan informasi terkait dengan produksi es krim yang terkenal di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus tahun 2021. Untuk produksi es krim aktualnya PT Walls yaitu sebesar 30.000 unit. Untuk jam tenaga kerja langsung aktual yaitu 3.250 jam. Untuk upah tenaga kerja langsung aktual yaitu 24.000 per jam. Standar jam tenaga kerja langsungnya yaitu 0,1 jam per es krim. Upah tenaga kerja langsung standarnya yaitu 22.000 per jam. Nah, selanjutnya kita akan mencari pemakaian jam tenaga kerja langsung standar atau yang diperkenankan untuk memproduksi es krim di bulan Agustus tahun 2021. Yang kedua, kita akan menghitung varians tarif tenaga kerja dan yang ketiga akan menghitung varians efisiensi tenaga kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu pemakaian jam tenaga kerja standar atau standard host, yaitu dapat dicari dengan menggunakan rumus jam tenaga kerja standar dikalikan dengan jumlah barang jadi aktual yang diproduksi. Nah, tadi sudah diketahui untuk jam tenaga kerja standarnya sebesar 0,1 jam. Untuk jumlah barang jadi aktual yang diproduksi PT Walls tadi sebesar 30.000 unit. Jadi untuk mencari pemakaian jam tenaga kerja standar atau standard host yaitu 0,1 jam dikali dengan 30.000 unit dan didapatkan hasil sebesar 3.000 jam.
Selanjutnya kita akan mencari varians tarif tenaga kerja atau labor rate variance atau LRV. LRV sendiri ini dapat dicari dengan actual rate dikurangi dengan standard rate dikalikan dengan actual horse. Untuk actual rate dari PT World Study diketahui sebesar 24.000 dan standard rate-nya sebesar 22.000. Untuk actual horse-nya yaitu sebesar 3.250 jam. Maka untuk mencari varians tarif tenaga kerja atau LRV yaitu 24.000 dikurangi 22.000 didapatkan hasil 2.000 dikalikan dengan actual horse yaitu sebesar 3.250 jam dan didapatkan hasil sebesar 6.500.000 yang bersifat unfavorable. Kenapa bersifat unfavorable ini? Karena upah aktual yang dibayarkan lebih besar dari tarif upah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi varians tarif tenaga kerja bersifat unfavorable ini terjadi karena tarif upah aktualnya yang dibayarkan oleh perusahaan ini lebih besar dari tarif standar yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi membuat varians tarif tenaga kerja ini tidak menguntungkan atau unfavorable. Selanjutnya kita akan mencari varians efisiensi tenaga kerja atau labor efisiensi variance. Untuk labor efisiensi variance ini dapat dicari dengan menggunakan rumus actual horse dikurangi dengan standard horse dikalikan dengan standard rate. Nah, dimana tadi actual horse-nya sudah diketahui sebesar 3.250 jam dikurangi dengan standard horse yang didapatkan dari ini penghitungan nomor 1 yaitu sebesar 3.000 jam dikalikan dengan standar sebesar 22.000 per jam. Selanjutnya untuk varians efisiensi tenaga kerja dapat dihitung dengan 3.250 dikurangi 3.000 didapatkan hasil sebesar 250 dikalikan dengan standar sebesar 22.000 per jam dan didapatkan hasil yaitu sebesar 5.500.000 yang bersifat unfavorable juga karena upah aktual yang dibayarkan oleh perusahaan ini tetap lebih besar dari tarif upah standar yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga untuk varians efisiensi tenaga kerja ini juga bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan. Selanjutnya ini ada bagan di mana dengan bagan ini kita dapat mencari varian upah tenaga kerja, varian efisiensi tenaga kerja dan total variannya. Untuk varian upah tenaga kerja ini dapat dicari dengan actual horse dikali actual rate sebesar 3.250 dikali 24.000 dan didapatkan hasil 78 juta dikurangi dengan actual horse dikali dengan standard rate yaitu sebesar 3.250 dikali dengan 22.000 dan didapatkan hasil sebesar 71.500. Nah, varian upah tenaga kerja ini dapat dicari yaitu dengan hasil 78 juta tadi dikurangi 71.500 dan didapatkan hasil sebesar 6.500. Selanjutnya untuk varian efisiensi tenaga kerja yang tadi sudah didapatkan hasil dari actual horse dikali dengan standard rate sebesar 71.500, maka ini dapat dikurangi dengan hasil dari standar horse dikali dengan standard rate yaitu 3.000 dikali dengan 22.000 yang didapatkan hasil sebesar 66 juta. Nah, jadi untuk varians efisiensi tenaga kerja dapat didapatkan dengan mengurangi 71.500 dikurangi dengan 66 juta dan didapatkan hasil sebesar 5.500.000. Selanjutnya untuk total variannya ini dapat dicari dengan varians upah tenaga kerja ditambah dengan varians efisiensi tenaga kerja yaitu 6.500 ditambah dengan 5.500 dan didapatkan hasil sebesar 12 juta. Nah, untuk total variannya ini sebenarnya 12 juta ya, bukan 12.000, terdapat salah penulisan. Nah, untuk total varian 12 juta ini harus sama dengan pengurangan hasil dari actual horse dikali dengan actual rate yaitu sebesar 78 juta dikurangi dengan standar horse dikali dengan standar rate yaitu sebesar 66 juta. Jadi 78 juta dikurangi 66 juta sama dengan 12 juta. Nah, karena sama maka ini sudah benar. Di sini akan menjelaskan mengenai variansi harga bahan baku. Variansi harga bahan baku atau yang biasa disebut material price variance atau MPV adalah cara untuk mengukur perbedaan antara biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual harus dibayar. Jadi,
Pada intinya, analisis varians bahan baku ini digunakan untuk mengevaluasi ada yang perbedaan antara biaya bahan baku yang sudah dianggarkan atau biasa disebut biaya standar dengan biaya bahan baku aktual yang telah digunakan. Di sini dapat dirumuskan rumus dari MPV adalah AP dikali AHI dikurangi SP dikali AHI, atau secara faktor kita memiliki MPV atau yang dapat sederhanakan rumusnya menjadi MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AHI. Di sini AP adalah harga aktual per unitnya, lalu SP adalah harga standar per unit, dan AQ adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Perusahaan Blue Citos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret dalam proses produksinya. Lalu harga pembelian dari jagung kuning yang ini sebesar $0,0069 per ons, dan harga standar yang sudah dianggarkan pada anggaran perusahaan Blue Citos sebesar $0,0060. Berapakah variansi harga bahan baku? Maka dapat dihitung sesuai dengan rumus tadi, MPV AP dikurangi SP dikali AQ. Di sini AP tadi harga aktual. Harga aktual dari pembelian jagung kuningnya 0,069 dimasukkan, lalu dikurangi dengan SP. SP di sini harga standar per unitnya sebesar 0,060 dikali dengan berapa kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Di sini dalam satuan ons yakni 780.000 jagung dikalikan dengan hasilnya $702. Jadi ada perbedaan selisih dari harga aktual bahan baku dan harga standarnya sebesar 702. Di sini dimaksudkan sebagai unfavorable, yakni tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena harga pembelian bahan bakunya yang harga aktualnya di sini ternyata lebih tinggi daripada harga standar yang sudah dianggarkan. Dimana harga aktualnya ini kan 0,069 dan harga standar yang sudah dianggarkan 0,060. Jadi lebih tinggi biaya yang dikeluarkan untuk produksi secara aktualnya. Jadi perusahaan Blue Citos ini mengalami unfavorable atau kerugian atau tidak menguntungkan dari segi harga bahan bakunya pembelian, yakni sebesar $702 jika sudah dikalikan dengan kuantitas onsnya. Lalu lanjut, selain variansi harga bahan baku, di sini juga ada variansi penggunaan bahan baku. Apa sih variansi penggunaan bahan baku ini, atau yang bisa disebut material usage variance? Yakni adalah cara mengukur perbedaan antara penggunaan bahan baku langsung secara aktual dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Intinya sama, yakni untuk mengukur selisih dari penggunaan bahan baku yang digunakan secara aktual dalam proses produksi dengan bahan baku yang sudah dianggarkan atau yang seharusnya dikeluarkan selama segini, tapi yang ternyata sudah dikeluarkan saat proses produksi ternyata segini. Itu kita akan cari selisihnya dengan variansi penggunaan bahan baku. Rumusnya MUV sama dengan AQ dikurangi SQ dikalikan dengan SP. Di sini AQ sebagai kuantitas sesungguhnya bahan yang digunakan, SQ sebagai kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk sesungguhnya. SQ di sini maksudnya intinya adalah kuantitas yang sudah direncanakan untuk digunakan. Dan AQ ini aktualnya atau kenyataannya. Lalu SP tadi adalah harga standar per unitnya. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal sama, masih perusahaan Blue Citos yang menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk produksi keripik jagung, di mana harga standar per unitnya diketahui sebesar 0,006 per ons jagung kuning. Lalu diketahui pula 873.000 ons ini jagung kuning sebagai kuantitas standar unit yang diperbolehkan. Jadi di sini dapat dianalisis dari soal bahwa penggunaan bahan baku yang digunakan itu sebesar 780.000 ons, namun yang sudah dianggarkan ini ada 873.000 ons. Lalu kita langsung masukkan rumus variansi penggunaan bahan baku. AQ dikurangi SQ dikali SP. AQ di sini sebagai kuantitas aktual yang digunakan, jadi 780.000 ons di dalam soal, dikurangi dengan SQ kuantitas standar bahan baku yang direncanakan atau yang sudah dianggarkan besar 873.000 dikalikan dengan harga standar per unitnya besar 0,06 dihitung, lalu diketemukan hasilnya $558. F di sini namanya favorable, yakni Blue Citos dalam penggunaan bahan bakunya ternyata
cukup efisien dan menguntungkan sebesar $558. Kenapa menguntungkan di sini? Karena kuantitas standar bahan baku yang sudah dianggarkan di sini 873.000 ons di sini ternyata lebih memiliki sisa daripada 780.000 ons penggunaan bahan baku yang digunakan secara aktual. Jadi ada sisa dari yang sudah dianggarkan. Jadi di sini intinya perusahaan Fujitos ini berhasil secara efisien dalam menggunakan bahan baku, di mana masih ada stok dari bahan baku ons jagungnya dari selisih yang sudah dianggarkan tadi. Maka NPV-nya favorable atau menguntungkan. Lalu setelah variasi bahan baku, kita juga perlu mencatat, karena ini akuntansi manajemen, karena kita harus mencatat dalam ayat jurnal. Di sini yang pertama, ayat jurnal variasi bahan baku, yakni variasi harganya. Di sini tadi ini merupakan ayat jurnal pencatatan dari soal sebelumnya, diketahui variasi harga bahan baku di sini rumus dari ayat jurnalnya untuk perhatikan di contoh unfavorable, tidak menguntungkan. Maka di sini rumusnya yang pada kolom debit adalah akun persediaan bahan baku dan variasi harga bahan baku, dan akun di kreditnya utang dagang. Jika favorable ataupun menguntungkan, maka tinggal dibalik saja. Utang dagang di debit, lalu akun persediaan bahan baku dan variasi harga bahan baku kita masukkan dalam kredit. Lalu bagaimana masukkan setiap akunnya, penghitungannya? Di sini ada rumusnya, di mana persediaan bahan baku ini dihitung dengan SP dikali AQ. Di sini SP tadi diketahui sebesar 0,0060. SP di sini tadi harga standar per unitnya, lalu dikali AQ. AQ di sini kuantitas aktual bahan baku yang sudah digunakan 180.000 on, diketemukan hasilnya 4.680. Kita masukkan dalam akun persediaan bahan baku di kolom debit. Lalu untuk menghitung variasi harga bahan baku juga, AP dikurangi SP dikali AQ. AP di sini diketahui tadi adalah AP di sini tadi diketahui adalah harga aktual per unitnya. Harga aktual per unit tadi dalam soal diketahui 0,069. AP dikurangi SP 0,069 dikurangi 0,60 dikalikan dengan AQ 280.000, diketemukan hasilnya 702. Lalu dari kolom debit ini persediaan variasi ini ditambahkan menjadi utang dagang, karena tadi unfavorable merugikan, maka terjadi utang dagang sebesar 5.382, dapatkan dari AP dikali AQ 280.000 dikali dengan 0,069. Jadi ketika unfavorable atau merugikan, persediaan bahan baku dan variasi harga bahan baku dijatuhkan di kolom debit dan utang dagang di kolom kredit. Dan jika perusahaan dalam perhitungan variansinya diuntungkan atau favorable, maka akun-akunnya tinggal dibalik posisinya. Lalu selanjutnya ada jurnal kedua, tadi kan ada variasi harga, sekarang variasi penggunaan bahan baku. Di sini akun-akun yang terpengaruh yakni ada barang dalam proses, variasi penggunaan bahan baku, dan juga persediaan bahan baku. Di sini dalam jurnal variasi harga bahan baku dan juga penggunaan bahan baku, akunnya yang sama, yakni variasi penggunaan bahan dan persediaan bahan baku. Yang membedakan hanya ada akun barang dalam proses. Dan dalam kasus yang kedua tadi, perusahaannya favorable atau menguntungkan, maka akun barang dalam proses dimasukkan dalam kolom debit dan variasi penggunaan bahan baku setelah persediaan bahan baku dimasukkan dalam kolom kredit. Jika perusahaan favorable atau rugi atau tidak menguntungkan, maka posisi akun tinggal dibalik saja. Di sini untuk mendapatkan perhitungan dari akun masing-masing akun dapat dirumuskan barang dalam proses SQ dikali SP. SQ tadi diketahui sebagai kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan sebesar 823.000 ons dikalikan dengan SP adalah harga dari standar per unit 0,60 dikalikan ditemukan hasilnya 5.238. Lalu untuk menghitung variansinya tadi sudah diketahui dalam rumus variasi penggunaan bahan baku sebesar 558, dan persediaan bahan bakunya dengan rumus AQ dikali SP. AQ tadi di sini adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, dan SP adalah harga standar per unitnya 780.000 dikalikan dengan 0,0060 diketemukan hasilnya 4.690. Jadi
Jika usaha variabel, perintah posnya dijadikan debit sebesar 5.238 dan di kolom kredit variansi dan persenan bahan baku ditambahkan 558 ditambahkan 4.680. Maka hasilnya juga sama 5.238. Dan inilah catatan ayat jurnal variansi bahan baku pada variansi penggunaan bahan baku. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami mengenai biaya standar. Dan presentasi ini kami bersumber pada buku Akuntansi Manajemen buku 1 edisi 8 penerbit Salemba 4 terbitan tahun 2017 karangan dari Glenn dan Marianne Moen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.